Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu doakan untuk seluruh kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Gina Rahmaniasari dari SDN Pengampon 3 Kota Cirebon. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19, maka pembelajaran kita masih dilakukan secara jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang dikelola oleh Gugus 2 Kecamatan Lemah Lungkung. Nah anak-anak, kalian sudah tahu belum? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah anak-anak, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, tentunya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetapi ada kabar gembira ya anak-anak, di beberapa sekolah sudah melaksanakan PTMT atau pelaksanaan tatap muka terbatas. Tentunya hal itu yang kita harapkan ya anak-anak, semoga sekolah bisa kembali normal lagi ya, dan kalian bisa selalu belajar di dalam kelas dengan baik. Nah, untuk melaksanakan PTMT ataupun kita yang masih dalam pandemi COVID-19, tentunya kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kalian sudah tahu, kalian sudah sering mendengar pada pembelajaran sebelumnya, atau kalian sering mendengar dari orang tua kalian bahwa kalian harus mematuhi protokol 5M. Apa saja protokol 5M itu? Kalian bisa simak ya pada gambar di atas. Adapun protokol kesehatan yang harus kalian terapkan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu terus memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima yaitu menjaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jarak dan kecepatan. Di kelas 4, kalian sudah belajar tentang perbandingan. Nah, sekarang di kelas 5 kalian juga akan belajar tentang perbandingan, yaitu pada materi jarak dan kecepatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa lihat di atas ya. Kalian simak dan baca baik-baik tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya anak-anak yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu mengenal kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua yaitu menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu. Nah, 2 tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu harapkan dapat tercapai dengan maksimal ya anak-anak. Tetap semangat walaupun kita belajar masih secara jarak jauh, kalian harus selalu semangat ya. Di kelas 4, kalian sudah belajar memahami satuan waktu, yaitu konversi satuan waktu. Pertama, yaitu kalian sudah tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Juga dalam keseharian kita ya, seperti 1 hari yaitu 24 jam,
1 minggu terdiri dari 7 hari, 1 bulan terdiri dari 4 minggu, 1 bulan terdiri dari 30 hari. Nah, 1 tahun juga terdiri dari 12 bulan, 1 tahun terdiri dari 2 semester, dan seterusnya. Kalian sudah belajar tentang satuan waktu di kelas 4. Semoga di kelas 5 ini pemahaman kalian tentang konversi satuan waktu dapat lebih luas lagi pengetahuannya. Nah, sebelum kita belajar tentang jarak dan kecepatan, kalian tentunya harus mengetahui dulu tentang satuan panjang. Kalian harus memahami apa saja anak tangga dari satuan panjang. Ya, kita akan belajar satu persatu. Satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi ada 7 anak tangga dalam satuan panjang. Nah, berikut ini konversi beberapa satuan panjang. Kalian perhatikan tangga satuan panjang yang ada di layar kaca kalian ya. Setiap turun 1 tangga, itu kalian kalikan 10. Nah, jika naik 1 tangga, maka kalian dibagi dengan 10. Nah, di situ di layar kaca kalian sudah tertulis tangga-tangganya, ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Jadi KM itu kepanjangan dari kilometer, HM kepanjangan dari hektometer, DAM kepanjangan dari dekameter, M kepanjangan dari meter, DM kepanjangan dari desimeter, CM kepanjangan dari sentimeter, dan MM kepanjangan dari milimeter. Nanti kita akan belajar ya bagaimana contoh soalnya dan bagaimana cara mengerjakannya. Kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Mari kita simak contoh soal tentang satuan panjang pada video selanjutnya ya anak-anak. Konversi satuan panjang. Untuk konversi satuan panjang, kalian harus menghafalkan tangga sebagai berikut. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Perhatikan yang berwarna kuning ini. Untuk memudahkan menghafal ini, kakak mempunyai kalimat untuk kalian, yaitu kita harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Cukup diambil huruf yang paling depan saja. Ini sama seperti ini ya. Kemudian jika turun 1 tangga, itu dikalikan dengan 10 atau ditambah 01. Kemudian jika naik 1 tangga, maka dibagi 10 atau 0 dihapus 1. Langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, 2 km sama dengan titik-titik meter. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus menggunakan tangga ini, makanya kita harus hafal. Karena ini 2, kita tulis 2 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kilometer ke meter. Kilometer berarti posisi di sini. Ke meter kita hitung turun berapa kali? 1, 2, 3. Karena turun 3, maka kita tambah 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 2000 meter. Lanjut, 15 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita tulis 15 terlebih dahulu ya. Kemudian dari meter ke sentimeter, posisi di meter. Ke sentimeter turun 1, 2. Karena turun 2, maka kita tambah dengan 02. 1, 2 cm. Jadi hasilnya 1500 cm. Contoh yang kedua, 1,25 km sama dengan titik-titik meter. Nah, bagaimana jika koma ini ya? Tetap menggunakan tangga. Kalau ada koma, kita tulis 1,25. Sekarang kilometer ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Karena turun 3, maka komanya mundur 3 kali. 1, 2, 3. Jika ada tempat kosong seperti ini, kita isi dengan 0. Maka hasilnya adalah 1250 meter. Lanjut, contoh yang kedua biar lebih paham.
2,5 meter sama dengan titik-titik milimeter. Kita tulis 2,5 meter ke milimeter. Kita hitung 1, 2, 3. Turun 3 lagi, maka komanya mundur 3. 1, 2, 3. Karena ada yang kosong 2, maka kita tambah 02. 1, 2. Maka hasilnya adalah 2500 mm. Lanjut contoh yang ketiga. 5000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, ini contoh yang ketiga ini jika naik ya, meter ke kilometer. Kita hitung 1, 2, 3. Karena naik 3, maka nolnya hilang 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 5 km. Selanjutnya, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Kita tulis 500 lebih dahulu. Cm ke meter. Naik 1, 2. Ulangi ya, 1, 2. Maka nolnya hilang 2. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 5 meter. Mudah bukan? Contoh yang keempat. 1, 2, 3, 5 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, bagaimana jika tidak ada nolnya? Kita tulis dulu ya, 1, 2, 3, 5. Kemudian dari meter ke kilometer. Naik 1, 2, 3. Harusnya hilang 03. Karena tidak ada 0, maka kita hitung dari belakang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian di depannya kita kasih koma. Maka hasilnya adalah 1,235 km. Lanjut, 275 cm sama dengan titik-titik meter. Kita tulis 275. Dari senti ke meter naik 1, 2. Karena tidak ada 0 yang bisa dihapus, maka kita hitung dari belakang sebanyak 2. 1, 2. Kemudian depannya kasih koma. Maka hasilnya adalah 2,75 meter. Gimana? Mudah bukan? Nah, kalian tadi sudah melihat beberapa contoh soal tentang konversi satuan panjang. Nah, jika kamu ingin melihat beberapa contoh lain dari konversi panjang, di layar kaca kalian ada contoh dari konversi satuan panjang. 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter sama dengan 1000 mm, 1 kilometer 10 hektometer, dan 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Supaya kalian lebih jelas lagi dan lebih paham lagi tentang konversi satuan panjang, Ibu punya satu video lagi, yaitu tentang pembahasan soal cerita yang berkaitan dengan konversi satuan panjang. Kalian simak baik-baik ya. Soal yang pertama, pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Oke. Yang pertama, mari kita ingat lagi tentang arah mata angin, yaitu utara, selatan. Arah mata angin di sini kakak gambarkan ada 4, yaitu utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, dan barat di kiri. Kemudian sekarang kita tulis pohon mangga dan pohon jambu. Pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Jadi pohon mangga berada di atas dari pohon jambu sejauh 40 desimeter. Kemudian pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berarti pohon jeruk berada di bawah pohon jambu.
sejauh 400 cm. Dan pertanyaannya, berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Ini berarti yang kita hitung jaraknya dari atas dari pohon mangga sampai ke paling bawah pohon jeruk. Titik berapa meter? Oke, jadi yang pertama kita akan buat dulu satuan desimeter dan sentimeter, kita rubah ke dalam meter. Yang pertama 40 desimeter. Ingat lagi ya untuk tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian dari desimeter ke meter, ini naik satu tangga, jadi dibagi 10. Jadi sama dengan 40 dibagi 10. Dan untuk dibagi 10, di sini bisa kita coret habis nolnya, sehingga jawabannya adalah 4 meter. Kemudian untuk 400 cm, sama dengan titik meter. Dari sentimeter ke meter, naik 2 tangga, 1, 2. Sehingga dibagi 10, dibagi 10. Atau totalnya dibagi 100. Jadi 400 dibagi 100. Kemudian nolnya bisa sama-sama kita coret, habis, sehingga menjadi 4 meter juga. Jadi ini sama dengan 4 meter, dan ini sama dengan 4 meter. Dan jarak dari pohon mangga ke pohon jeruk berarti 4 meter ditambah 4 meter, sama dengan 8 meter. Sekarang untuk soal nomor 2. Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah 2 km. Ia sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah? Oke, soal cerita ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini rumah Dayu dan di sini sekolah. Jaraknya itu adalah 2 km. Kemudian Dayu sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Dan pertanyaannya, berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah? Berarti kita menghitung jarak dari sini sampai sini. Titik meter. Oke, langkah pertama, kita akan rubah dulu satuan kilometer dan dekameter ke dalam meter. Ingat lagi tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian kita mulai dari 2 km, sama dengan titik meter. Dari kilometer ke meter, ini turun sebanyak 1, 2, 3. Jadi 3 tangga. Dan masing-masing dikali 10. Jadi totalnya dikali 1000. Jadi sama dengan 2 dikali 1000. Atau sama dengan 2, kemudian kita tambahkan 03 di belakang, menjadi 2000 meter. Selanjutnya untuk 135 dekameter, sama dengan titik meter.
dari dekameter ke meter. Ini kakak hapus dulu. Dari dekameter ke meter, ini turun sebanyak 1 kali. Jadi dikali 10. Dan ini menjadi 135 dikali 10 meter. Atau sama dengan 135. Dan kita tambahkan 1 nol di belakang menjadi 1350 meter. Dan untuk mencari berapa meter lagi dari sampai di sekolah, ini kita kurangkan dari jarak 2000 meter dengan 1350. Jadi 2000 dikurang 1350 sama dengan, dan kita akan gunakan pengurangan susun ke bawah, yaitu 2000 dikurang 1350. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5 tidak bisa, sehingga pinjam dengan 0 depan. 0 depan juga pinjam dengan 2. Jadi 2 dipinjam menjadi 1. 0 jadi 10, namun dipinjam menjadi 9. Dan 0 di sini menjadi 10. Jadi sekarang 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 3, 6. Dan 1 dikurang 1, habis. Jadi 650. Dan berapa meter lagi Dewi sampai di sekolah? Itu adalah 650 meter. Ini jawabannya. Nah, kalian tadi sudah belajar dan menyimak video tentang contoh-contoh soal satuan panjang. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang jarak dan kecepatan. Jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan standar internasional dari jarak adalah meter atau disingkat M. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh suatu benda, kita bisa menghitung jarak tempuh benda tersebut dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak biasa dalam soal itu yang digunakan satuannya adalah kilometer atau meter. Lalu kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan standar internasional dari kecepatan adalah meter per sekon. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa waktu dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung kecepatan benda tersebut dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan juga dalam soal-soal tertentu biasanya menggunakan satuan kilometer per jam. Sedangkan waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah sekon atau detik, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung waktu tempuh benda tersebut dengan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi jarak sudah diketahui, satuannya biasanya meter atau kilometer. Kecepatan satuannya yaitu kilometer per jam atau meter per sekon, dan waktu biasanya menggunakan satuan jam atau detik. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang materi jarak, kecepatan, dan juga waktu. Kalian sudah mengetahui pengertiannya, bagaimana rumusnya. Nah, kita sekarang akan ke contoh soal, supaya kalian bisa lebih jelas cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Ibu punya contoh soal yang pertama, yaitu motor Rudi menempuh jarak 500 meter dalam waktu 50 detik.
berapa kecepatan motor Rudi? Jadi dari soal yang pertama yang ditanyakan adalah berapa kecepatan dari motor Rudi. Maka kita tuliskan diketahui. Apa saja yang diketahuinya? Yaitu S. S itu adalah jarak tempuhnya, yaitu 500 meter. Sedangkan waktunya yaitu 50 sekon atau detik. Yang ditanyakan adalah V, yaitu kecepatan. Maka penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi waktu. V sama dengan 500 meter dibagi 50 sekon. V hasilnya adalah 10 meter per sekon, yaitu diketahui hasil kecepatan motor Rudi adalah 10 meter per sekon. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Kalau belum, Ibu akan berikan contoh soal yang kedua, yaitu Lia mengayuh sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Lia untuk menempuh jarak 360 meter? Nah, dari soal yang tadi Ibu bacakan, coba siapa yang tahu apa yang ditanyakan? Iya, betul. Yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berarti yang ditanya waktu. Kemudian yang diketahui adalah kecepatan, yaitu 4 meter per sekon. Kemudian jaraknya yaitu 350 meter. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu tempuhnya berapa? Maka untuk mencari waktu tempuh, penyelesaiannya adalah T sama dengan S per V, yaitu jarak dibagi kecepatan. T sama dengan 360 meter dibagi 4 meter per sekon. Jadi dihasilkan bahwa T-nya itu 90 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan Lia adalah 90 sekon. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham materi hari ini? Nanti kalian tanyakan pada guru kelas kalian masing-masing ya. Tentunya kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh wali kelas masing-masing. Apabila ada yang kurang dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke wali kelas kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.